Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsalahu kafatan ilan nas basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Fassalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmihima. Al-hadits. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah ilahi Rabbi, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan salam kepada paduka Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut keluarganya dan seluruh para sahabatnya dan para tabi'in tabi'innya, dan kepada seluruh umat muslimin muslimat dimanapun berada, lasiman wa khususon kepada seluruh jamaah Ar-Ribat Manbarul Hikmah dimanapun berada. Pertama-tama Al-Fakir aturkan yang sangat Al-Fakir hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para asatizah. Begitu pula yang Al-Fakir sangat hormati pada seluruh aparatur negara, dari mulai RTW, RW, RK, sampai presiden. Dan tiada lupa pula kepada seluruh sahabat-sahabat, ikhwan akhwat, juga seluruh para YouTuber yang sangat Al-Fakir cintai. Selamat berjuang kepada para YouTuber. Beri umat masyarakat yang terbaik yang kita mampu, supaya kita para YouTuber semua benar-benar bisa saling berbagi, saling berusaha untuk memberi edukasi, saling melengkapi apapun yang saudara-saudara miliki, ketahui. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan kepada setiap insan. Allah memberi kelebihan, keutamaan kepada setiap makhluk. Berbeda, tergantung kapasitas dan level menurut prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita punyai, apapun yang kita alami, apapun kelebihan yang Allah berikan kepada kita, ayo
kita bagikan kepada umat semua. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Dan kita berusaha, jadilah para YouTuber yang membangun ketentraman, kenyamanan, nasihat-nasihat, masukan-masukan yang bisa menenteramkan semua umat. Apapun itu. Menenteramkan seluruh bangsa, apapun itu. Menenteramkan semua agama, apapun itu. Demi tercapai Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda bahasa, agama, bangsa, tapi tetap kita satu, yaitu bangsa Indonesia. Kita berusaha untuk menciptakan negara aman, damai, nyaman, tentram, sentosa, agar tercipta, agar terwujud baldatun thayyibatun warbun ghafur. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Pada hakikatnya kita adalah sama. Oleh karena itu harus kita saling mengisi, saling menasehati, saling berbagi, dan saling memberi edukasi. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku, kata Allah, memberikan ilmu sempurna terhadap seseorang, tidak. Tetap setiap insan, setiap makhluk Allah diberi ilmu, wawasan, pengalaman oleh Allah menurut prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tidak boleh, tidak pantas, tidak dianjurkan, salah kalau kita merasa lebih daripada orang lain. Jadi jangan sampai kita merasa lebih, jangan sampai kita merasa paling, jangan sampai kita bertepuk dada, jangan. Terkecuali kita menyebutkan, mengatakan apa-apa kenikmatan yang diberikan oleh kita, niat kita adalah tasyakur binikmah, itu acaranya lain lagi. Tapi kalau kita, wah aku lebih pintar, aku lebih hebat, aku lebih lebih, itu tidak boleh. Kalau kita memiliki sifat seperti itu, berarti kita tidak ada bedanya kita dengan iblis al-lain. Tapi memang berat. Ilmu gampang didapat, pengalaman mudah dicari, wawasan bisa diusahakan. Tapi untuk menghilangkan rasa ego, untuk melenyapkan rasa aku, sangat sulit. Oleh karena itu marilah kita saling menasehati, kita saling berbagi, kita saling menedukasi. Ayo, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Itulah yang menghancurkan kita, dan itulah yang menghancurkan orang-orang sebelum kita. Kesombongan, keangkuhan, sehingga kita menganggap lemah, sehingga kita menganggap hina, sehingga kita menganggap bodoh terhadap orang-orang di sekeliling kita. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, marilah kita saling mendoakan. Marilah kita doa bidoa. Semoga kita semua nanti pulang menghadap Allah, kita keberadaan yang benar-benar selamat dari dosa dan noda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oleh karena itu,
di negara kita, di Nusantara ini bukan rahasia lagi. Indonesia, Nusantara, berbagai bangsa-bangsa, berbagai negara dari luar masuk ke Nusantara ini, sehingga agama pun berbagai macam agama, bahasa pun berbagai macam bahasa, suku pun seperti itu. Oleh karena itu, alhamdulillah, Indonesia, Nusantara ini benar-benar satu negara yang besar, satu negara yang aman, satu negara yang damai, satu negara yang tentram. Tentu ini adalah izin Allah dan berkah para aulia Allah yang menjadi pendahulu kita di negeri ini. Alhamdulillah. Kalau bukan karena para aulia Allah, ya tentu Allah hakikatnya ya, tidak mungkin kita seperti ini. Bisa berdampingan, bisa hidup damai, walaupun berbeda segalanya. Ini adalah anugerah, ini adalah rahmat yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita jaga. Jangan sampai lenyap, jangan sampai hancur, walaupun gangguan, cobaan selalu menerpa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi ya sekarang zaman medsos ya. Kalau saja kita kurang bisa menimbang, kurang bisa menerima, kurang bisa memikirkan, ya begitu kita buka HP udah berbagai macam masukan yang membuat hati kita berontak, yang membuat hati kita terprovokasi. Oleh karena itu, masing-masing kita harus benar-benar piawai, harus kita benar-benar bisa mencerna, mengambil pelajaran dari medsos yang sangat berguna ini. Sebenarnya medsos sangat berguna sekali. Jadi apapun, kalau kita menginginkan terbuka pintu surga, walaupun hanya di medsos, alhamdulillahirabbil alamin. Di sini Al-Fakir insya Allah mau berbicara tentang perkembangan aliran Wahabi Salafi di Nusantara ini. Jadi kita sudah tidak asing lagi, bukan rahasia lagi, sangat pesat perkembangan aliran Wahabi di Indonesia. Coba aja kita buka YouTube ya, buka kita YouTube. Di YouTube, kalau kita mengetahui, kalau kita belajar, kalau kita lama di pesantren-pesantren Salafi, yang disebut orang adalah pesantren ortodok, yang dikatakan orang adalah pesantren kampungan, yang dikatakan mereka orang-orang semua mengatakan adalah ustadz kampungan. Coba kalau kita pernah pesantren-pesantren, belajar ngaji di pondok-pondokan yang ada di desa-desa, di kampung-kampung, bangunannya sederhana, tapi kiainya, ulamanya berwibawa, karismatik. Kalau kita pernah mengalami di pesantren-pesantren seperti itu, buka kita di YouTube. Sungguh luar biasa berkembangnya aliran-aliran Wahabi. Mereka pintar, mereka piawai, mereka hebat, mereka berani, mereka istimewa, mereka luar biasa. Apa? Mereka Al-Quran menjadi lalab, hadis seperti itu, kaul ulama pun dikuasai. Sungguh luar biasa. Sangat berkembang mereka. Tapi beda dengan ittifaq ijtima para ulama Salafi. Jadi ada Wahabi Salafi ya, ada ulama Salafi, itu beda. Jadi kalau Wahabi Salafi itu aliran Wahabiyah. Jadi Salafi yang meninggal nggak boleh
mengadakan apa namanya sedikohan, nggak boleh dikiran, nggak boleh mauludan, rajaban. Ya itulah. Mereka pintar. Hadis Quran mereka tahu. Tapi mereka bisa seperti itu. Mauludan, bid'ah, dolalah. Yasinan, rajaban, tahlilan, bid'ah, dolalah, sesat, tidak ada dari nabinya. Padahal hadis nabinya bejibun belatak. Ya makanya Al-Fakir aneh. Kok bilang nggak ada hadisnya, nggak ada Qurannya, padahal dasarnya Quran dan hadis emang bagaimana kan? jadi aneh juga gitu, aneh juga. Anehnya emang para guru-guru kita, para al-alim alamah seperti Imam Nawawi, seperti Syekh Nawawi, seperti Syekh Ibrahim Bayjuri, seperti Syekh Abi Suja dan lain sebagainya. Emang beliau itu tidak mengerti hadis? Emang beliau itu tidak mengerti Al-Quran? Mereka mujtahid mutlak, ilmunya mereka tabahur. Mereka justru menganjurkan untuk kita melakukan yang namanya tawasul, yang namanya istighosah, yang namanya sidqoh, yang namanya zikir, yang namanya yasinan, tahlilan. Mereka menganjurkan. Jelas keterangannya Quran dan hadis pertela. Jadi bedanya cuma di situ aja, Jadi kalau Wahabi Salafi itu melarang membid'ahkan yang sudah merayat di kalangan bawah, kalangan menengah, kalangan atas. Tapi kalau Wahabi Salafi itu justru melarang. Di situ, cuman perbedaannya itu aja. Tapi aliran Wahabi Salafi ini benar-benar berkembang. Hampir 80% para ustadz yang ada di YouTube itu hampir 80% dari kalangan Wahabi Salafi. Bagaimana kita menanggapi mereka? Ya, itu saudara kita. Sebenarnya tujuan mereka baik. Sebenarnya tujuan mereka bagus. Apa? Mereka takut. Mereka kasihan. Mereka perhatian kepada kita agar kita jangan sampai tergelincir tauhid kita. Jadi tujuannya bagus. Jadi takut kita, saudaranya ya takut tergelincir masalah tauhid. Sebenarnya itu aja bagus. Cuman yang Al-Fakir kurang respon, kurang baiknya itu bukan hal yang lain. Jadi suka menyesatkan itu aja. Suka menyesatkan, suka menghina, menganggap dirinya itu lebih baik, menganggap orang lain yang tidak sepaham itu bodoh. Itu aja sebenarnya. Dari kata apa? Ya dari kata-kata gini. Mauludan tidak ada dari sananya, enggak ada keterangannya, enggak ada Qur'annya, enggak ada hadisnya. Bid'ah itu semua adalah dolalah. Itu yang Al-Fakir tidak respon maksudnya, tidak setuju maksudnya. Jadi ayo Al-Fakir, karena ini negara-negara Indonesia, Nusantara, ya kita hidup berbagai macam kalangan ada. Ya Islam justru mengharuskan kita untuk bisa hidup bersama-sama, saling hormat menghormati, saling menjaga harga diri, saling menjaga harta benda, wibawa, nama. Jadi intinya Islam itu ya yang bisa, yang mampu menyelamatkan sesamanya, menyelamatkan dari berbagai macam, menyelamatkan dari
mulutnya jangan sampai tersakiti oleh mulut, menjaga daripada apa yang diperbuat oleh tangan yang bisa menyakiti, juga yang bisa mengganggu harta, yang bisa mengganggu keselamatan. Jadi Islam itu mengajarkan, Islam itu mengarahkan, Islam itu memberi edukasi supaya kita hidup damai, berdampingan, aman nyaman, tentram bersama. Islam sebenarnya seperti itu. Tuh, tapi malah dengan adanya orang disesatkan, adanya orang disalahkan, adanya orang dilemahkan, akhirnya kan timbul pecah. Tuh akhirnya Islam dengan Islam yang seharusnya saling merangkul, yang seharusnya saling menolong, yang seharusnya saling membantu, justru bergedebugan, pecah belah, saling serang. Bagaimana orang lain yang melihat di luar sana, oh Islam seperti itu ya. Tuh, padahal Islam tidak seperti itu sebenarnya, cuman orangnya yang tidak memperhatikan ajaran Islam itu sendiri. Islam menyuruh, mengajarkan untuk bersatu, untuk saling membantu, untuk saling merangkul, tapi malah ego-egoan, nafsu-nafsuan, keinginan, hasrat pribadi yang ditamakan. Nauzubillahi min dzalik. Jadi intinya apa? Intinya ya udah, kita negara besar, kita negara terbanyak umat Islam, keluarkan, buktikan, wujudkan ketentraman Islam, wujudkan, buktikan sifat merangkulnya umat Islam, buktikan, wujudkan akuannya orang Islam. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bicarakan. Tujuan Al-Fakir tiada lain tidak bukan adalah Al-Fakir satunya hamba Allah yang bukan siapa-siapa, yang merindukan perdamaian, yang merindukan persatuan, yang merindukan kebersatuan, yang dicita-citakan adalah hidup aman, nyaman, tentram, dan di bawah naungan Allah Jalla Jalaluh, sehingga terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hidup aman, nyaman, tentram, dan berada dalam pengampunan Allah Jalla Jalaluh. Sekian demikian, mohon maaf atas salah dan khilaf dan kekeliruan. Bila mana ada kata-kata Al-Fakir yang menyinggung perasaan, mohon maaf, sama sekali sedikit pun tidak ada tujuan ke situ. Itu hanyalah kalau ada kata-kata Al-Fakir yang menyinggung, yang menyerempet, hanyalah itu dari kebodohan Al-Fakir dalam menyusun unrun tawiyun, di dalam menyusun untayan kata-kata. Apa kata-kata yang menyinggung perasaan, itu adalah tidak ada tujuan daripada hati Al-Fakir. Itu hanyalah terjadi karena kebodohan Al-Fakir di dalam menyusun untayan kata-kata saja. Sekian demikian, mohon maaf sekali lagi. Innallaha ma'ana, Allahumma la tuhidna inasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalatu ala alladziina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.